Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 pada pertemuan kita kali ini dengan pelajaran pendidikan agama Katolik, masih melalui kegiatan video pembelajaran. Harapan Ibu semoga kalian di rumah masih dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan penuh perhatian. Nah, anak-anak, pertemuan kita kali ini masuk pada pembelajaran 9, yakni dengan tema keluhuran martabat manusia. Adapun kompetensi dasarnya, kompetensi dasar yang kelima. Nah, pada poin 1.5 aspek spiritualnya adalah bersyukur atas keluhuran martabat manusia. 2.5 aspek sosialnya yakni santun dan peduli terhadap martabat luhur manusia. Pada aspek pengetahuan 3.5 memahami sikap dan pandangan gereja tentang keluhuran martabat manusia. Pada aspek keterampilan 4.5 melakukan aktivitas, misalnya menyusun doa, menuliskan refleksi, membuat aksi, membuat slogan yang berkaitan dengan martabat luhur manusia. Indikator yang merupakan tujuan pembelajaran. 1.5.1 mensyukuri bahwa dirinya dianugerahi martabat luhur. 2.5.1 menerima keberadaan orang lain seperti apa adanya. 3.5.1 menyebutkan beberapa gagasan dalam masyarakat yang keliru tentang keluhuran martabat manusia. 3.5.2 menyebutkan contoh-contoh sikap perendahan martabat manusia. 3.5.3 menyebutkan makna manusia sebagai citra Allah. 3.5.4 menjelaskan bahwa setiap manusia meluhurkan martabat dirinya dan sesamanya berarti meluhurkan Allah. 3.5.5 memahami isi pesan Gaudium et Spes artikel 12 tentang keluhuran martabat manusia. 3.5.6 menyebutkan sikap-sikap Yesus yang senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat manusia. 4.5.1 membuat poster yang menggambarkan niat untuk meluhurkan martabat manusia, misalnya stop kekerasan. Anak-anak, mari kita memulai kegiatan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau sumber segala ciptaan. Engkau telah menciptakan manusia secitra denganmu. Engkau anugerahkan kami martabat luhur. Ajarilah kami untuk menghargai sesama sebagai pribadi yang memiliki martabat yang setara. Sebab Engkaulah asal, sumber, dan tujuan hidup setiap ciptaanmu. Ya Tuhan, doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada langkah yang pertama, Ibu mengajak kita sekalian untuk mengamati dan menyimak video berikut ini. Bunda Teresa. Bunda Teresa dikenal juga sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Ia adalah seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri di India. Dia mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih dan mengabdikan dirinya untuk membantu kaum miskin dan orang yang sakit HIV atau AIDS maupun TBC. Selain dipuja, Teresa juga menerima kritik karena menolak aborsi dan dikritik karena kondisi rumahnya yang tak layak untuk merawat orang sakit. Bunda Teresa adalah seorang perempuan
yang lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, sekarang ibu kota Makedonia. Dengan nama Agnes Gonja Bojasu, dia berasal dari keluarga Albania Kosovo. Sang ayah, yakni Nikola Bojasu, dikenal sebagai pengusaha maupun politisi pendukung kemerdekaan Albania. Sewaktu kecil dia mendapat kisah soal misionaris dan misi pengabdian di Bengal. Kisah demi kisah yang diceritakan membuat Agnes pada usia 12 tahun mulai memikirkan untuk berkomitmen pada kehidupan religius. Keinginannya semakin kuat setelah berdoa di Biara Black Madonna of Athena, Petnais pada 15 Agustus 1928. Di umur 18 tahun, dia meninggalkan rumah dan bergabung bersama persaudaraan Loreto, Kirat Parman, Irlandia untuk belajar bahasa Inggris demi menjadi misionaris. Tahun 1929, dia sampai di India dan memulai pendidikan di Darjeeling, di mana dia belajar bahasa Bengali dan dididik di sekolah Santa Teresa. Agnes mengucapkan kaul religius pada 24 Mei 1931 dan kaul keikhlasan pada 14 Mei 1937. Dia memulai tugasnya sebagai misionaris pada 1948 dengan menanggalkan pakaian biara dan mengenakan kain sari putih dengan pinggiran biru. Bunda Teresa juga mengambil kursus medis di Rumah Sakit Holy Family serta mendirikan sekolah Mochil. Pada awalnya ia mendapatkan kesulitan karena sama sekali tak ada pemasukan. Dia harus memohon mendapatkan makanan maupun suplai obat. Aksinya mulai mendapat perhatian dan bantuan dari seluruh negeri. Kemudian dia mendirikan pusat letra, panti asuhan, fasilitas perawatan anak, hingga klinik kesehatan. Sering dia mendapat godaan untuk kembali ke kehidupan biara yang nyaman. Namun ia bersyukur dan semakin teguh dalam pengabdiannya setelah melihat kehidupan warga miskin. 7 Oktober 1950, dia mendapat izin Vatikan mendirikan kongregasi bernama Missionaries of Charity. Tahun 1963, Missionaries of Charity Brothers didirikan, sementara Missionaries of Charity Sisters 13 tahun kemudian. Masih dalam 5 bahasa, yakni Bengali, Albania, Serbia, Inggris, dan India, dia mulai bepergian ke seluruh dunia untuk misi kemanusiaan. Di tahun 1982, dalam peristiwa pengepungan Beirut, Teresa menyelamatkan 37 anak yang terjebak di rumah sakit. Ia juga mengunjungi Armenia saat gempa tahun 1988 untuk membantu kelaparan di Ethiopia. Pada 1996, Bunda Teresa mengoperasikan 517 misi di 100 negara, dimulai dari 12 misionaris yang telah berkembang hingga ribuan. Bunda Teresa mengalami serangan jantung ketika mengunjungi Paus Yohanes Paulus II di Roma, Italia pada 1983. April 1999, dia jatuh dan menderita patah tulang selangka. 4 bulan berselang, giliran malaria dan gagal jantung menghampirinya. 13 Maret 1997, Bunda Teresa mengundurkan diri sebagai Ketua Missionaries of Charity. Pada 5 September 1997, Bunda Teresa meninggal dunia. Fransiskus memberikan gelar Santa Teresa pada 4 September 2016 di Basilika Santo Petrus. Saat itu dihadiri 15 delegasi pemerintahan dan 1.500 tunawisma Leandro, Italia.
setelah kalian menonton video, kita masuk pada tahap yang kedua, yakni silakan kalian membuat beberapa pertanyaan dan menemukan jawaban. Pertanyaan dan jawaban tersebut berkaitan dengan tema pembelajaran kita pada hari ini. Pada langkah yang ketiga adalah kegiatan mengeksplorasi. Pada kegiatan ini, silahkan kalian berdiskusi di dalam kelompok dengan membaca dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 12. Dan anak-anak sekalian juga bisa membuka kitab suci dari Injil Lukas, bab 19 ayat 1 sampai 10. Nah, pada kegiatan ini, Ibu mengajak kita sama-sama membaca dari dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 12. Temanya, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Apakah manusia itu? Di masa silam dan sekarang pun, ia mengemukakan banyak pandangan tentang dirinya. Pendapat-pendapat yang beraneka pun juga bertentangan. Gereja mampu menjawab kesukaran-kesukaran untuk melukiskan keadaan manusia yang sesungguhnya, menjelaskan kelemahan-kelemahannya, sehingga serta-merta martabat dan panggilannya dapat dikenali dengan cermat. Adapun kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai tuan atas semua makhluk di dunia ini untuk menguasai dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau menjadikan berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tetapi Allah tidak menciptakan manusia seorang diri, sebab sejak awal mula ia menciptakan pria dan wanita. Dan dari kodrat yang terdalam, manusia bersifat sosial, dan tanpa berhubungan dengan sesama, ia tidak dapat hidup atau mengembangkan bakat pembawaannya. Maka, seperti kita baca pula dalam kitab suci, Allah melihat segala sesuatu yang telah dibuatnya, dan itu semua amat baik adanya. Demikian isi Gaudium et Spes artikel 12. Nah, pada kesempatan sekarang kalian juga bisa membaca Injil Lukas dari kitab suci, bab 19 ayat 1 sampai 10. Adapun pertanyaan yang bisa kalian diskusikan dari dokumen dan isi bacaan. Pertanyaan itu diantaranya adalah A. Jelaskan ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia berdasarkan Gaudium et Spes artikel 12. B. Jelaskan tindakan Yesus dalam meluhurkan manusia berdasarkan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. C. Berilah beberapa contoh tindakan dan perbuatan Yesus yang menjunjung tinggi martabat manusia. D. Berikan contoh perilaku yang sering ditemukan dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia. E. Apa usaha yang dapat kalian lakukan untuk menjunjung tinggi martabat manusia? Nah, pada langkah yang keempat adalah kalian masuk pada kegiatan mengasosiasi. Pada kegiatan ini, siswa membuat rumusan kesimpulan sendiri atas hasil diskusi tadi secara bersama-sama. Anak-anak, langkah kelima, guru bisa membuat kesimpulan, dan ini juga merupakan kesimpulan bersama. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa berkesimpulan, yang pertama,
adalah di dalam masyarakat kita ada kecenderungan bahwa penghargaan terhadap seseorang bukan berdasarkan martabat sebagai manusia, tetapi berdasarkan pada apa dan siapa orang tersebut. Kadang orang menghargai orang lain jika orang itu memiliki kedudukan di masyarakat, misalnya ketua RT, lurah, camat, bupati, ataupun jabatan lainnya, misalnya direktur dan sebagainya. Sebagai orang yang berprofesi sebagai cleaning service, kadang tidak mendapat perhatian seperti pejabat tadi. 2. Selain itu, sebagian masyarakat lebih menghargai orang karena kekayaan. Orang yang miskin dan menderita tidak dihargai, bahkan dianggap sampah masyarakat yang mengotori dan mengganggu lingkungan masyarakat. Begitulah kenyataan kita bahwa masih ada orang yang menghargai pangkat, kedudukan, kekayaan seseorang, serta penampilan, sehingga pandangan itu membutakan mata kita terhadap martabat manusia dalam kesederhanaannya. Adapun beberapa contoh perendahan terhadap martabat manusia, misalnya memandang orang lain lebih rendah, entah kurang cantik, bodoh, melakukan semena-mena menurut kemauan kita, merasa paling hebat, memperlakukan pembantu seperti budak, dibentak-bentak, dilukai secara fisik, adanya penindasan, intimidasi, pelecehan, dan lain sebagainya. 3. Sebagai citra Allah, manusia dianugerahi akal budi, hati nurani, dan kebebasan untuk mengembangkan menuju kesempurnaan dan menjadi makhluk yang lebih tinggi martabatnya daripada ciptaan lainnya. Manusia, yang keempat, manusia ditetapkan oleh Allah untuk menaklukkan dan menggunakan ciptaan lainnya serta mengarahkan menuju kesempurnaan sama seperti dirinya sendiri. Kelima, sebagai orang beriman Kristiani, kita harus berani memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Seperti halnya Yesus sendiri senantiasa berjuang untuk menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Ada beberapa contoh tindakan Yesus menghargai martabat manusia. Misalnya, Yesus memanggil dan memilih sebagian besar muridnya dari orang yang sederhana, yaitu nelayan. Yesus memanggil Matius sebagai pemungut cukai, orang yang berdosa yang dikucilkan. Yesus membela Maria Magdalena, seorang wanita yang berzina. Yesus menerima Sakeus apa adanya dan menghargai dia. Yesus menghargai persembahan seorang janda miskin. Yesus membiarkan anak-anak datang padanya. Ketika para murid mencaci maki orang tua, membawa anak-anak untuk mohon diberkati Yesus. Yesus peduli pada orang yang tidak berdaya. Keenam, kita hendaknya belajar dari sikap Yesus yang selalu berpihak pada kaum lemah, miskin, dan teraniaya. Seringkali keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat tidak diperhitungkan, bahkan tidak dianggap. Mereka sama seperti kita, diciptakan oleh Allah sebagai citranya sendiri. Ketujuh, dalam Gaudium et Spes artikel 12 dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Manusia tidak dapat diperlakukan sebagai objek untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. 8. Perjuangan meluhurkan martabat manusia membutuhkan keberanian dan pengorbanan, seperti yang dilakukan Bunda Teresa. Kita dituntut untuk berani mengambil sikap yang tegas dalam memperjuangkan keluhuran martabat manusia, sehingga kehadiran kita menjadi tanda keselamatan. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk memperjuangkan martabat manusia, antara lain bergaul dengan teman tanpa memandang kepandaian, kekayaan, suku, agama, membela mereka yang teraniaya dalam pergaulan, menghargai orang sebagai pribadi, menghargai hidup, memelihara tubuh, ataupun membantu mereka yang sedang mengalami musibah.
Anak-anak, setelah kita melalui rangkaian kegiatan pembelajaran tadi dan kesimpulan akhir, pada kesempatan ini kalian diberikan tugas, yakni ada tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Tugas ini silakan kalian bekerja bersama di rumah dan boleh kalian kumpulkan secara langsung atau melalui Google Classroom. Poin pertama adalah sebutkan beberapa gagasan dalam masyarakat yang keliru tentang keluhuran martabat manusia. 2. Sebutkan contoh-contoh sikap perendahan terhadap manusia. 3. Sebutkan makna manusia sebagai citra Allah. 4. Jelaskan bahwa setiap manusia meluhurkan martabat diri dan sesamanya berarti meluhurkan Allah. 5. Sebutkan sikap-sikap Yesus yang senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat manusia. Nah, untuk tugas keterampilan, kalian boleh membuat sebuah poster yang menggambarkan niat untuk meluhurkan martabat manusia. Misalnya, poster itu berjudul Stop Kekerasan. Anak-anak, mari kita sama-sama hening sejenak, kita boleh merefleksikan secara bersama dari rangkaian materi tadi. Anak-anak yang terkasih, sejak awal mula manusia memiliki martabat yang luhur, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah citra Allah. Di hadapan Allah, manusia berharga dan bermartabat yang sama. Yesus adalah pejuang sejati dalam memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Bagaimanakah dengan diri kita sebagai muridnya? Apakah kita mau menerima keberadaan orang lain sebagai muridnya? Ataukah kita melihat kekayaan, menilai orang karena jabatan, menghargai orang karena popularitasnya, ataukah karena penampilannya? Mari kita hening sejenak untuk merenungkan semuanya. Anak-anak, sekian saja pembelajaran kita. Terima kasih atas partisipasi kita bersama. Ibu mengajak kita sekalian untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu buatan jarimu, bulan dan bintang yang Engkau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Apakah manusia sehingga Engkau memperhatikannya? Namun Engkau telah membuat hampir sama seperti Allah dan telah memakotai dengan kemuliaan dan hormat. Semoga kami masing-masing bisa saling menghargai dan memperjuangkan sesama kami sebagai martabat-Mu yang luhur. Ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai sumber keselamatan sesama yang lemah dan disingkirkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.